Media berikutnya yakni media kinestetik. Seperti yang saya katakan kemarin dan Pak Widi kemarin sempat memberikan contoh media kinestetik ya ke kalian yakni tentang bermain peran pembelahan meiosis dan mitosis kalau nggak salah. Oke, karakteristik media ini yang pertama adalah berkaitan dengan kondisi atau tingkah laku, karena kita harus bisa mengkinestetikan diri untuk menyampaikan informasi, ya. Dan di sini bersifat multiarah karena guru atau siswa berperan langsung, berfokus pada pemahaman pengalaman. Nah, jadi memang media kinestetik ini lebih ke harus memahami pengalaman atau apa yang sudah dia lihat yang dilakukan oleh dirinya atau temannya yang sedang bermain peran tadi. Kelebihannya adalah menyalurkan ekspresi, karena dengan ekspresi tersebut kita bisa totalitas ya. Misalnya saya mmm, memerankan ribosom, di mana ribosom melakukan sintesis protein dengan ya ada subunit besar, subunit kecil, dan seterusnya gitu. Kemudian mendorong kreativitas karena siswa dibebaskan untuk melakukan, apa namanya, ya itu tadi, misalnya pakai properti dan seterusnya. Nah, itu akan menimbulkan kreativitas, melatih keberanian, rasa segan, dan juga kerjasama. Nah, jadi dengan kita bermain peran, kita dapat belajar bersama, senang-senang bareng, dan juga mendapatkan ilmu secara bersamaan. Cuma memang media ini ada beberapa kelemahannya. Yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi kalau kita bermain peran harus bagi tugas dulu, kemudian harus ngafalin apa-apa yang harus diperankan, dan seterusnya. Dan yang kelemahan yang lain adalah harus benar-benar memahami konsep. Kalau nggak paham konsep ya kita cuma dapat ketawa-ketawanya aja, dapat capeknya aja, tapi konsepnya nggak dapat. Nah, jadi harus benar-benar memahami konsepnya agar bisa memunculkan suatu ekspresi atau suatu tingkah laku yang mampu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian terkadang mengesampingkan konteks. Nah, ini dia. Kadang dibuat lucu-lucuan aja. Ya, ilmunya nggak dapat tapi malah maksudnya konteksnya nggak dapet, dikesampingkan, tapi cuma ketawa-ketawa aja gitu, itu kelemahannya. Kemudian terkadang hanya melibatkan beberapa siswa. Nah itu tadi, kalau simulasi biasanya hanya beberapa siswa saja yang terlibat. Siswa lain tidak terlibat sehingga dia mungkin memiliki pemahaman yang kurang daripada yang sudah mengalami, bermain peran tadi. Untuk mencari contohnya, coba saja kalian cek di YouTube ya, cari saja bermain peran biologi. Nah, ini dia. Kemarin Pak Willy cari. Yang kemarin ini ya, pembelahan meiosis. Ini juga ada role playing, bermain model pembelajaran role playing. Kemudian ini juga ada mana tadi? Nah, ini seperti ini nih. Jadi ada yang menggunakan apa namanya? Nah, misalnya nih ada yang berperan sebagai usus, ada yang berperan sebagai hati, anus, dan seterusnya. Ini ada yang berperan sebagai lidah, dan seterusnya. Nah, ini dia beberapa media kinestetik yang mungkin dipadukan ya. Ini dipadukan dengan media visual. Ya, seru sih, tapi jangan sampai salah konteks. Itu saja ya.